Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ran di dunia coding. Masih di pembahasan mengenai Freenom guys. Di mana di dua video sebelumnya saya masih gagal untuk melakukan registrasi di Freenom. Nah, sekarang sudah mendapatkan jalan keluarnya dari beberapa teman yang telah komen di video-video saya sebelumnya mengenai Freenom ini. Di mana sedikitnya ada 4 persyaratan, ada 4 langkah yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, masukan dari teman-teman harus menggunakan browser yang cache-nya itu bersih. Jadi artinya tidak ada histori bekas pendaftaran yang gagal-gagal itu harus di-clear dulu atau menggunakan browser selain dari browser yang telah kalian pakai sebelumnya. Misalkan sebelumnya teman-teman menggunakan Chrome dan untuk pendaftaran kali ini teman-teman silakan gunakan selain Chrome, bisa Opera atau bisa Mozilla dan lain sebagainya. Intinya browser tersebut belum melakukan registrasi Freenom yang gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus menggunakan fake address. Nggak tahu kenapa harus menggunakan fake address, tapi kalau saya coba dengan menggunakan alamat saya sendiri dengan benar semuanya, nomor telepon dan lain-lain, negaranya Indonesia, itu memang gagal beberapa kali gagal. Tapi dengan menggunakan fake address dari US nih, nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya untuk mendapatkan address generatornya. Itu memang berhasil. Itu langkah kedua. Jadi menggunakan fake address. Selanjutnya langkah ketiga, wajib menggunakan VPN guys. VPN-nya pilih servernya Amerika juga, karena fake address-nya Amerika, servernya gunakan Amerika juga. Tapi saya belum coba juga kalau misalkan fake address-nya dari Australia atau dari Singapura, VPN-nya menggunakan VPN yang negaranya sama, itu belum coba juga. Kayaknya sih harusnya bisa. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman harus menggunakan email yang baru. Artinya email tersebut belum pernah terdaftar di Freenom, baik yang sudah terdaftar secara sukses atau yang gagal. Karena saya sudah buktikan beberapa email, padahal belum terdaftar di Freenom, tapi karena sebelumnya sudah beberapa kali gagal, walaupun saya sudah melewati yang 3 langkah tadi, browsernya baru, fake address dan VPN, tapi emailnya email yang pernah gagal sebelumnya itu tidak bisa juga guys. Jadi saya coba dengan semuanya baru, emailnya baru, browsernya juga cache-nya bersih, atau browsernya saya gunakan browser yang lain selain di Chrome. Di sini saya menggunakan Opera, itu memang berhasil guys. Oke, biar tidak terlalu banyak basa-basinya, saya langsung praktekkan dari nol, dari pembuatan email baru sampai ke berhasil guys. Nah, ini sebagai bukti untuk teman-teman bahwa saya sudah berhasil melakukan registrasi di Freenom dengan menggunakan fake address. Kalau teman-teman lihat di akunnya, nah ini login yang identitas saya menggunakan fake address seperti ini, kode teleponnya juga 44 dan lain-lainnya. Ini berhasil sampai bisa membuat satu domain. Ini domainnya dan statusnya sudah aktif. Dan catatan juga untuk teman-teman, ternyata satu akun itu hanya bisa meregister satu domain guys. Kita buktikan kalau lebih dari satu apakah bisa atau tidak. Oke, masuk ke service lalu registrasi new domain. Tapi banyak juga teman-teman yang sudah share itu bisa beberapa domain. Tapi kalau saya nggak tahu kenapa gagal terus guys. Nah, jangan lupa sebelum registrasi domain baru teman-teman aktifkan lagi si VPN-nya. Oke, sudah aktif. Domainnya misalkan, oke, di sini sudah tidak aktif ya. Tidak aktif, bisa juga teman-teman seperti ini. Langsung di sini gunakan extension .tk misalkan. Nah, not available. Jadi tidak bisa ya. Jadi kemungkinannya itu satu akun cuman berlaku untuk satu domain. Coba saya login lagi, tadi tidak menggunakan VPN, sekarang gunakan VPN ya. Mungkin ada perubahan. Oke, kita daftar baru. Nih kalau pakai VPN lebih berat loadingnya. Coba Satria Baja Hitam. Oke, nggak bisa ya. Oke, tidak bisa. Jadi artinya mungkin ya, untuk sementara saya simpulkan bahwa satu akun itu hanya berlaku untuk satu domain.
Sekarang kita coba email yang baru. Jadi dari buat email baru, ini logout dulu, Freenom-nya tutup dulu, create account untuk sendiri aja. Oke, pendaftaran email sudah berhasil. Selanjutnya langsung ke Freenom aja ya. Karena untuk Infinity Free-nya atau untuk hostingnya saya gunakan hosting yang lama aja ini. Di sini masih bisa untuk 2 domain lagi nih. Jadi tidak daftar lagi ya untuk Infinity Free-nya karena tidak ada masalah. Untuk pendaftarannya mudah. Kalau teman-teman belum mengikuti bagaimana cara daftar Infinity Free-nya, silakan ke video yang pertama tentang Freenom ini guys. Oke, langsung saja ke Freenom yang jadi masalah nih. Freenom, di sini jangan lupa diaktifin dulu VPN-nya. Udah aktif ya. Misalkan saya buat untuk yang ini Bodor Sunda. Apa tidak bisa guys? Berarti sudah ada yang punya ya. Bobodoran Sunda. Tidak bisa. Nah, kenapa nggak bisa guys? Coba sembarangan. Wow, ini berarti masalahnya bukan di sini guys. Jadi si Freenom ini pinter ngelok satu address ya, address dari ISP yang kita pakai. Kalau pakai Opera ini masih gagal karena sudah terkunci dengan akun yang sebelumnya mungkin ya. Berarti kita gunakan browser yang baru, yaitu di sini masih ada satu lagi yaitu Mozilla guys, bisa pakai kalau masih gagal menggunakan yang ini. Oke, kita aktifin dulu VPN-nya. Oke, langkah pertama sebelum lanjut biar benar-benar bersih, saya pergi dulu ke history. Harus di clear dulu ya browsing datanya. Ini bersihkan semuanya aja, clear. Oke, setelah berhasil membersihkan cache dari si browsernya, lalu saya buka email agar memastikan bahwa emailnya itu bisa dibuka guys. Email ini sangat dibutuhkan untuk memverifikasi dari si pendaftaran Freenom. Oke, berhasil ya masuk emailnya, lalu sekarang kita buka Freenom-nya. Tapi sebelum Freenom jangan lupa aktifin dulu VPN-nya. Di sini posisinya sudah aktif, saya gunakan servernya Amerika. Langsung aja ya, freenom.com. Oke, sebelum memulai untuk Freenom-nya saya ganti baju dulu guys, daripada gagal tapi belum ganti baju. Mungkin ini kesalahan dari jaket ini ya. Kita buka dulu. Oke, berhasil guys. Udah ganti baju seperti ini, mungkin akan berhasil. Oke, gaskan lagi guys. Nah, jadi tadi sudah sampai ke clear data. Jadi browsernya sudah di clear dan saya sekarang sudah membuka freenom.com-nya lagi. Jangan lupa tadi VPN-nya juga harus dibuka. Jadi ini kondisi VPN sudah aktif dengan servernya itu Amerika. Sekarang kita coba lagi dengan nama domain baru guys. Coba namanya yang tidak pernah saya ajukan sebelumnya ya. Nama baru lagi nih. Apa ya? Cek apakah sudah ada yang punya. Nah, ini masih aktif ya, masih bisa guys. Jadi ini bisa seperti ini, satu browsernya di clear dan emailnya email baru yang belum pernah saya registrasi di Freenom. Oke, untuk kali ini saya coba ekstensinya yang .ga. Get it now, lalu ke bagian atas dan check out. Selanjutnya di sini kalian abaikan ya untuk forward domain dan use DNS-nya. Langsung saja ke bagian periode. Di periode ini catatan ya penting untuk kalian semuanya. Di sini tidak boleh memilih yang 12 month guys. Yang 12 bulan itu tidak boleh karena sama dengan 1 tahun. Tapi kalau anggapan saya harusnya ini 12 bulan itu free. 1 tahun itu maksudnya 1 tahun berikutnya harusnya seperti itu. Tapi kenapa beberapa teman-teman yang telah share
Dengan menggunakan 12 bulan ini selalu gagal guys. Begitupun saya coba sama gagal juga. Katanya harus di bawah 12 bulan ini. Jadi kita pakai yang 11 bulan. Lalu continue. Di sini teman-teman harus memasukkan email baru di sini guys. Jadi jangan menggunakan yang login ya. Walaupun kalian sudah punya akun, pasti gagal guys. Karena akun yang sebelumnya kalian miliki pasti sudah mempunyai domain ya. Jadi silakan daftarkan email yang baru yang belum pernah dipakai sebelumnya guys. Selanjutnya verify my email address. Oke, sampai sini belum ada masalah. Prino masih ngasih saya verifikasi link ke email. Kita buka emailnya. Di sini tinggal di reload atau klik inbox-nya. Maka ada Prino email verifikasi. Klik. Lalu klik linknya. Link ini adalah link verifikasi. Nah, setelah masuk ke bagian your detail, teman-teman isi nama, alamat, dan lain-lainnya ini dengan fake address. Fake addressnya silakan cari di fake address generator.com ya. Linknya sudah ada di deskripsi. Lalu teman-teman masuk ke bagian custom general. Di sini kalian pilih male kalau laki-laki dan female kalau mau perempuan. Ini terserah ya, sembarangan. State di sini saya pakai yang apa ya, Texas aja ya, Texas, lalu generate. Oke, di sini teman-teman silakan masukkan nama-nama yang ada di fake address ini. Saya pilih yang Jersey ya. Oke, selanjutnya jangan lupa di checklist persetujuan atas term dan kondisi. Lalu complete order. Dan gagal juga guys, tidak bisa ya. Oke. Di sini masih gagal guys ya. Ini padahal sudah menggunakan browser, tapi browsernya memang sebelumnya sudah pernah daftar dan berhasil dengan menggunakan akun yang sebelumnya. Tapi ketika saya daftar ulang, katanya harus di clear si browsernya, datanya di clear sudah, dan email juga email baru sudah. Terus menggunakan VPN Amerika sudah, ya sudah menggunakan Amerika. Udahlah, tapi tetap gagal guys. Ya, di sini belum berhasil. Ini pendaftarannya sudah berhasil guys tuh ya. Pendaftaran akunnya berhasil, tapi untuk si domainnya masih gagal. Jadi yang susah itu adalah pendaftaran domain guys. Susah sekali bro ini. Technical error. Lalalalalalala. Oke, berarti fix saya akan coba lagi di satu browser. Saya pakai Mozilla. Ini udah gak bisa ya. Dan errornya kalau nggak pakai VPN seperti ini. Oke, satu kali lagi nih. Saya pakai Mozilla ya. Mana sih Mozilla? Oke, belum ada. Saya install dulu lah. Tidak apa-apa buat kalian guys. Oke, untuk Mozilla nya nih terakhir ya, saya udah gunakan Chrome gagal, Opera berhasil satu kali, dan saya akan gunakan satu kali lagi. Yang Opera itu yang Opera sebelumnya saya sudah berhasil, tapi sayang tidak terrecord, jadi saya akan gunakan satu lagi browser ya, yaitu Mozilla. Karena di Opera sudah tidak bisa login kedua kalinya guys. Oke, open file ini mulai dari nol banget guys, dari mulai install browsernya. Yes. Jadi kalian kalau tidak like, subrek, dan komen itu keterlaluan guys. Jadi mulai dari sekarang sambil nunggu silahkan di subrek dulu ya. Di subrek dulu biar selalu ada video-video baru yang belum orang lain bahas, atau kalian mau bahas apapun silahkan di komen aja, mau bahas tentang apa. Di dunia coding ini akan bahas tuntas. Jadi recordingnya yang ditampilkan video-videonya itu tidak yang berhasilnya aja, saya akan
Saya akan selalu menampilkan yang proses gagal-gagalnya guys, biar kalian tidak melakukan hal yang sama. Oke guys, lanjutkan. Kita gunakan browsernya sekarang Mozilla ya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah install dulu VPN-nya. Oke. Cara install untuk di Mozilla, teman-teman masuk ke gear yang atas kanan. Lalu di sini ada extension and terms di bawah kiri ya. Klik. Lalu masuk ke extension. Di sini teman-teman bisa cari VPN atau pakai, ada nggak ya? Ada nih ya. Hawk VPN proxy. Ya, oke, tinggal klik. Lalu add to Firefox. Add. Oke, tampilannya sama ya, ada di atas. Extensionnya sudah berhasil, kita aktifin dulu. Seperti biasa untuk bahasanya saya pakai English. Lalu di sini harus login dulu. Create account, lalu di checklist semuanya. Centang, register. Teman-teman klik kode ini, lalu let's start. Maka sudah masuk ya. Di sini silakan pilih servernya yang buka. Oke, sudah berhasil. Pertama yang harus kita buat adalah emailnya dulu. Saya buat email yang baru ya. Karena email yang sebelumnya yang tadi itu pasti didaftarkan di sini akan tidak berhasil guys, alias gagal ya. Karena sudah terekam oleh si Prinom, itu tidak bisa didaftarkan ulang. Itu dari pengalaman saya ya, untuk saat ini nih 2021. Nggak tahu kalau tahun-tahun berikutnya kayaknya bisa. Ini pengalaman yang pernah saya coba aja ini. Jadi kalau diulang lagi itu tidak bisa guys. Lebih baik kita bikin email baru aja biar aman. Nah ini ya loadnya untuk internet kalau VPN-nya aktif tuh agak lambat. Jadi lebih baik dimatiin dulu aja ya. Matikan dulu, maka di sini akan lebih cepat guys. Tuh kan, beda. Kalau VPN-nya dimatikan, internetnya tidak terhalang mungkin. Jadi lebih cepat. Untuk sendiri, untuk kalau bisa Anda untuk sendiri aja. Lalu kirim konfirmasi. Silahkan buka SMS dari Google guys. Nah sudah muncul 668351. Oke, verifikasi. Saya ikut. Lalu ke bawah di sini ada yang harus diklik yaitu saya setuju. Kalian harusnya baca dulu tuh semuanya biar pinter. Sudah berhasil, kita buat email. Sekarang langsung aja ke Prinom, tapi sebelumnya jangan lupa nyalain dulu VPN-nya guys. Buka. Oke, sudah aktif. Lalu bikin tab baru, masuk ke freenom.com. Bismillahirrahmanirrahim guys, harus berhasil ya. Silakan masukkan nama domain. Saya sudah terlalu banyak dari tadi bikin nama domain, jadi sudah kehabisan ide. Udah aja kasih nama sendiri guys. Lalu cek availability. Oke, di sini masih bisa, tidak ada masalah. Teman-teman silahkan pilih extension yang akan kalian pakai. Untuk kali ini saya pakai yang Ranran Rahayu GA, Ranran Rahayu GQ. Apa yang bagus ya? GA aja lah. Get it now, lalu ke bagian atas di sini ada tombol checkout, lalu klik checkout. Setelah di halaman ini teman-teman silahkan abaikan dulu aja semuanya. Yang penting periodenya di sini kalian silahkan pilih untuk berapa bulannya. Untuk kali ini saya coba yang 3 bulan aja lah. Lalu continue. Di halaman ini silahkan teman-teman masukkan email yang telah kalian buat tadi. Di sini nama emailnya adalah ranranrahayu2021.
Ranran Rahayu 2021. Ini wajib email yang aktif ya, karena akan minta verifikasi nantinya. Lalu verify my email address. Setelah di halaman ini, silakan teman-teman buka emailnya karena Freenom telah ngasih link untuk verifikasi. Jadi balik lagi ke email. Nah, di sini ada kiriman dari Freenom email verifikasi. Silakan dibuka. Lalu di bawah di dalamnya itu ada link untuk verifikasi. Jadi kalian tinggal klik aja. Akan diarahkan ke Freenom lagi. Yang ini boleh ditutup. Nah, di halaman ini teman-teman silakan isi alamat dan identitas kalian dengan fake address dari US, guys. Jadi cara nyari alamat address fake-nya, teman-teman tinggal masuk ke browser tab berikutnya, cari di fake US address. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Jadi webnya namanya fake address generator. Nah, kita cari yang mail ya, biar cowok. Nah, inilah. Coba kita gunakan nama yang Kile first name, Kile last name mau. Oke, setelah diisi semuanya jangan lupa passwordnya diisi, guys. Lalu dicentang persetujuannya. Setelah komplit semuanya, lalu klik complete order. Oke, berhasil. Sebelumnya sudah beberapa kali gagal, ternyata yang ini berhasil, guys. Ini browsernya baru, belum pernah daftar Freenom. Emailnya juga baru guys, berhasil. Oke, setelah berhasil seperti ini, kalian masuk ke klik go to your clean area. Maka di sini sudah akan langsung masuk ke bagian. Nah, ini error seperti ini nggak apa-apa, guys. Teman-teman tinggal hapus aja di sini ya. Sampai clean area hapus. Lalu di enter. Dia akan minta login lagi. Masukkan email yang tadi kalian buat ya. Ranran Rahayu 2021. Passwordnya. Nah, sudah berhasil ya di pendaftarannya. Kalau dilihat di edit account detail, di sini adalah alamat yang tadi kita isi. Lalu teman-teman masuk ke bagian service, di sini ada my domain. Di sini sudah berhasil ya, ranranrahayu.ga. Tapi kalau kita buka, ini belum jalan karena belum mempunyai hosting. Untuk hostingnya kebetulan sudah berhasil kita buat di Infinity. Jadi untuk hostingnya bisa Infinity free, bisa juga di forward PHP, itu lupa saya. Kalau untuk login hostingnya gampang, guys. Jadi teman-teman silahkan ke video yang pertama ya untuk pendaftaran hosting gratisnya. Nah, ini untuk hostingnya di sini sudah berhasil pendaftaran. Di sini saya masih punya jatah 2 lagi ya. Karena untuk hosting gratis di Infinity free itu cuma 3 biji, 3 domain. Jadi di sini saya sudah buat 1 domain. Tapi sampai sekarang ini nggak keluar, guys. Atau error kenapa tuh? Ini padahal sudah diinstal WordPress. Jadi masih banyak ilmu-ilmu yang bisa kita gali tentang hosting dan domain gratis ini, guys. Nanti akan kita bahas ini kenapa ngeblank seperti ini. Padahal ini sudah diinstal WordPress. Oke, jadi nanti nyambung di video berikutnya adalah bagaimana cara menyambungkan antara domain gratis yang kita buat di Freenom dan hosting yang kita buat di Infinity Free. Oke, segitu aja. Jadi kesimpulannya ternyata untuk pendaftaran domain gratis di Freenom, kalian harus menggunakan browser yang benar-benar belum pernah melakukan registrasi di Freenom, baik gagal ataupun berhasil, karena si Freenom kayaknya merekam atau menyimpan IP dari ISP dan browser yang kita pakai itu. Jadi di lock kalau pernah daftar, kita tidak bisa daftar 2 kali, terutama untuk pendaftaran domainnya. Jadi satu email atau satu account itu hanya bisa daftar 1 domain. Itu untuk si Freenom. Terus kalian harus menggunakan VPN. VPN-nya sementara yang saya berhasil adalah UK ya.
Pernah juga menggunakan Singapura tapi tidak bisa, jadi gunakanlah yang UK. Lalu gunakan email yang baru, artinya email yang belum pernah didaftarkan ke Freenom. Segitu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dan ada usulan apa yang harus kita bahas di video selanjutnya, silahkan komen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.